Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama saya dengan renungan kita hari ini. Baik, puji Tuhan, renungan hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema hidup ini adalah pilihan. Sekali lagi tema renungan kita hari ini adalah hidup ini adalah pilihan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Baik, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Paulus, dari kisah ini kita belajar, Paulus merupakan seorang yang dulunya jahat di mata Tuhan. Dia menyiksa semua orang-orang Kristen, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menganiaya semua umat Tuhan, jemaat Tuhan. Namun hidupnya dipulihkan, dia dipanggil Tuhan, dan Paulus memilih untuk melayani Tuhan apapun resikonya. Kita tahu dia di penjara. Sebenarnya dia punya kesempatan, dia punya pilihan untuk kembali pada hidupnya yang lama. Dia punya pilihan untuk kembali ke masa lalunya, untuk menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya umat Tuhan, jemaat Tuhan. Namun apa? Dia tetap memilih melayani Tuhan. Apapun resikonya, Paulus tetap ambil itu. Paulus terima resikonya itu karena dia tahu semua pilihan, baik dan benar, semua pilihan ada resikonya masing-masing. Begitupun hidup kita. Setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup ini, baik itu pilihan yang baik ataupun pilihan yang buruk sekalipun, semuanya ada resiko masing-masing. Begitupun dengan Paulus, dia memilih untuk melayani Tuhan apapun resikonya dan berapapun harga yang harus dia bayar. Melayani tidak berarti bebas dari masalah, tidak berarti bebas dari sakit penyakit. Paulus dipenjarakan karena melayani Tuhan. Dia bisa menyalahkan diri, dia bisa menyalahkan orang lain, dia bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi bagi Paulus, hidupnya sekarang adalah hal yang lebih positif. Hidupnya sekarang dia mau pakai untuk hal-hal yang lebih positif, lebih berguna sebagai pilihan hidupnya. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sama seperti Paulus, apakah kita bertanya saat ini ketika kita dalam keadaan susah, kecewa, atau kita harus membuat suatu pilihan? Apakah kita harus memilih sesuatu yang benar atau justru sesuatu yang salah? Demikian dalam hidup kita. Sukses ketika kita tumbuh, kita punya harapan masing-masing. Sukses dalam hidup ini tidak segampang mendapatkan kesuksesan, tidak segampang itu. Ada masalah, ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk kita bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau terus belajar, kita mau terus berusaha saat kita bekerja, belajar saat kita terus berusaha saat kita belajar untuk meraih kesuksesan. Atau kita punya pilihan juga untuk bermain-main dalam belajar atau bermain-main dalam ibadah. Hari ini, hal yang ingin saya sampaikan, hidup ini adalah pilihan. Yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Yang pertama, pilihan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Sekali lagi, poin pertama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Tetap mengandalkan Tuhan lewat doa. Mari kita lihat ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Kembali lagi pada poin kita yang pertama adalah hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Tetap mengandalkan Tuhan melalui doa kita. Doa merupakan suatu hal, kewajiban kita orang Kristen, satu hal yang wajib. Tanpa doa,
Kita tidak bisa apa-apa tanpa doa. Kita hanya manusia lemah. Doa merupakan sarana kita komunikasi dengan Tuhan. Setiap kita sudah diajarkan bahwa apapun saat ini yang engkau alami, susah, senang, dapat berkat, belum dapat berkat, harus selalu engkau setia dengan jam-jam doamu. Karena apa? Doa merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita menyampaikan seluruh isi hati kita, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kita saja dulu masih kecil, misalnya ini contoh kecil dari keluarga kita. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan keluarga kita, kita tidak punya hubungan komunikasi yang baik dengan kedua orang tua kita. Misalnya kita anak-anak muda pergi berkuliah di luar kota, di luar pulau tempat kita tinggal, kita merantau lah istilahnya. Setiap bulannya pasti kita butuh biaya kuliah, kita butuh biaya kebutuhan kita selama 1 bulan, kita butuh biaya untuk bayar kos-kosan atau kontrakan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita, komunikasi yang tidak pernah putus-putusnya, pasti ketika kita butuh sesuatu, kita telepon orang tua kita. Orang tua kita mungkin akan memberikan kita uang, mengirimkan kita sesuatu. Begitupun sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, siapa kita? Kita punya hak apa untuk meminta pada Tuhan? Bisa saja Tuhan kasih, namun betapa tidak tahu malunya kita, betapa tidak tahu dirinya kita. Kalau kita hanya tahu meminta, dan meminta, tanpa kita mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Lihat Paulus, dia berada di dalam penjara, pilihan hidupnya, dia melayani Tuhan, pilihan hidupnya, dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Pilihannya untuk melayani Tuhan tidak selalu membawa dia kepada sukacita. Pilihan dia untuk melayani Tuhan tidak selalu membawa dia kepada berkat yang berkelimpahan. Justru semakin orang semakin giat di dalam Tuhan, orang-orang semakin giat melayani Tuhan, orang-orang semakin mencintai Tuhan, justru semakin banyak tantangan, justru semakin banyak godaan. Untuk apa? Menguji apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, apakah kita masih mau setia melayani Tuhan. Walaupun bukan berkat yang kita dapatkan, bisa saja hinaan, bisa saja ejekan, masih banyak hal-hal buruk yang kita dapatkan dalam melayani Tuhan. Tidak gampang mengiring Tuhan, tidak gampang melayani Tuhan. Namun pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau seperti Paulus, walaupun dipenjarakan karena Tuhan, kita mau tetap setia, atau justru ketika godaan itu datang, ketika masalah itu datang, kita lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan. Ketika jabatan kita dipertaruhkan dengan apa? Dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Berapa banyak pejabat di luar sana yang rela menjual imannya, yang rela menjual keyakinannya hanya untuk apa? Mendapatkan sebuah jabatan yang tinggi. Padahal mereka tidak menyadari bahwa semuanya itu datang daripada Tuhan. Manusia mungkin bisa memutarbalikan sehingga engkau tidak mendapatkan posisi itu. Tetapi jika engkau tetap memilih untuk hidup di dalam Tuhan, tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan, percayalah itu akan menjadi bagianmu. Tetapi sebaliknya, jika engkau mempertaruhkan imanmu hanya untuk sebuah jabatan, awalnya kelihatan yang kau mendapatkan apa yang kau mau, jabatan, pangkat, kedudukan yang engkau mau, kedudukan yang tinggi. Namun lama-kelamaan justru pekerjaanmu itu, kedudukanmu itu, pangkat jabatanmu itu justru akan kembali menjerumuskan engkau. Lihat berapa banyak pejabat-pejabat yang menjual iman mereka, meninggalkan Yesus. Kita lihat hari-hari ini hidupnya ada yang masuk penjara. Salah satunya apa? Siapa? Angelina Sondak. Kita tahu hidupnya, dia lahir dari keluarga Kristen, namun hanya karena jabatan dia meninggalkan Yesus. Dan kita lihat hidupnya akhirnya berantakan, tidak jadi apa-apa. Kelihatannya engkau sukses di awal, namun ketika engkau lebih memilih untuk hal duniawi, engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kelihatan sukses di awal, namun lihat akhirnya apa? Engkau tidak akan mendapat apa-apa, justru hidupmu menjadi berantakan, hidupmu tidak diberkati, engkau justru semakin terpuruk. Karena itu poin pertama sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah, hidup ini adalah pilihan untuk apa? Tetap mengandalkan Tuhan melalui doa. Yang kedua, hidup ini adalah pilihan untuk apa? Tetap menyembah dan memuji Tuhan. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan untuk tetap menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita
bawahi kata menyanyikan puji-pujian kepada Allah, lalu orang lain mendengarkan mereka. Orang Kristen identik dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian. Semua acara pasti ada pujian, mau itu acara syukuran, acara ulang tahun, ibadah orang mati pun, pemakaman, penghiburan pun pasti ada puji-pujian. Karena apa? Kita orang Kristen identik dengan apa yang disebut dengan nyanyi-nyanyian, dengan puji-pujian. Menurut survei dari sebuah blog, dari sebuah laman, menulis seperti ini. Survei orang yang suka bernyanyi, orang yang suka nyanyi. Yang pertama, meningkatkan kerja otak dan jantung. Lihat, yang pertama, orang yang suka bernyanyi meningkatkan kerja otak dan jantung. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Orang yang suka bernyanyi meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, membuat perasaan bahagia. Lihat, banyak orang, banyak anak-anak muda ketika mereka merasakan sesuatu, mereka mulai menyalurkan lewat apa? Lagu-lagu yang mereka dengar, lagu-lagu yang mereka sering dengar. Kalau misalnya lagu dunia saja kadang bisa membuat kita tenang, bisa membuat ada sukacita, masakan lagu rohani tidak bisa menjadi kesukaan kita yang mampu menguatkan iman kita. Menurut survei sekali lagi, ketika orang suka bernyanyi membuat perasaan mereka bahagia. Begitupun kita anak-anak Tuhan, seharusnya ketika engkau merasa lemah, ketika engkau merasa sedih, nyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Begitu banyak lagu-lagu rohani yang dapat membangkitkan imanmu, dapat menguatkanmu. Bukan menyanyi lagu dunia yang justru ketika engkau sedih menyanyi lagu galau lagi, aduh, justru itu semakin melemahkanmu, semakin membuat engkau stres. Tetapi ketika engkau sedih, ketika engkau sedang kecewa, nyanyikan puji-pujian yang lagu-lagu rohani. Begitu banyak lagu-lagu rohani yang dapat menguatkan imanmu, yang dapat membangkitkan semangatmu, bukan melemahkanmu, tetapi justru membangkitkanmu. Yang keempat, menurut survei, orang yang suka bernyanyi akan meningkatkan kemampuan menelan. Karena apa? Ketika kita bernyanyi, bagian mulut itu kita dilatih tenggorokannya untuk bergerak terus menerus. Akhirnya apa? Meningkatkan kemampuan untuk menelan. Yang kelima, tidak mudah keriput. Nah, kalau Anda mau awet muda, menyanyilah. Apalagi kita bernyanyi untuk Tuhan, bersuka cita, wajah kita berseri-seri, kita selalu tersenyum. Akhirnya apa? Kita jadi awet muda. Karena itu, yang kedua, hidup ini adalah pilihan untuk apa? Memuji dan menyembah Allah. Sekali lagi, memuji dan menyembah Allah. Ketika engkau memilih dalam keadaan susah, senang, ketika dalam masalah sekalipun, namun engkau tetap memilih untuk memuji Tuhan, memilih untuk menyembah Tuhan, itu artinya apa? Engkau menyalurkan rasa syukur lewat puji-pujianmu. Walaupun engkau tahu engkau dalam masalah, engkau dalam tantangan, engkau dalam persoalan, tetapi engkau tetap bersyukur melalui apa? Pujian dan penyembahanmu. Dan hal yang terakhir, menurut survei, orang yang suka bernyanyi adalah cara untuk menyalurkan minat dan bakat dengan sederhana. Kita lihat, pasti kita semua pernah mengalaminya. Kita punya pengalaman ketika di kamar mandi kita bernyanyi. Wah, walaupun suara kita tidak bagus, tidak sebagus Maria Carey, tidak sebagus Justin Bieber kah, tapi ketika di kamar mandi kita bernyanyi seperti, aduh, kenapa suara saya sangat bagus. Walaupun orang yang dengar dari luarnya sangat tidak mengenakan mungkin, tetapi apa? Karena kita suka bernyanyi, walaupun kita tahu suara kita pas-pasan, tetapi ketika bernyanyi dalam kamar mandi itu, aduh, seperti suara saya bagus sekali. Begitupun untuk Tuhan, ketika engkau tahu engkau punya kemampuan, pakailah. Kalau orang dunia saja tahu kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa mencari uang melalui kemampuan mereka. Mereka bisa bernyanyi. Seharusnya kita lebih bangga lagi, karena kita bernyanyi bukan untuk dunia, kita memuji bukan untuk dunia, tetapi kita memuji untuk Allah kita, kita menyembah untuk Allah kita, dan pasti hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena itu sekali lagi, kiranya renungan ini memberkati kita. Dua hal ini sederhana namun sangat penting. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, mau ada dalam masalah, persoalan sekalipun, tetaplah memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.